Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu Project Integration Management berdasarkan PMBOK edisi kelima. Definisi dari Project Integration Management itu sendiri adalah kumpulan aktivitas dan proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mendefinisi, mengombinasi, dan mengoordinasi berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek dalam suatu proses yang berkesinambungan. Kesuksesan dari pengintegrasian manajemen proyek itu sendiri tidak lepas dari campur tangan manajer proyek. Untuk itu, manajer proyek harus mampu mengintegrasikan seluruh knowledge area selama project life cycle berlangsung. Kemudian melihat proyek tersebut dari lingkup keseluruhan, tidak hanya pada hal-hal yang detail saja. Kemudian melihat bahwa integrasi proyek bukanlah seperti integrasi perangkat lunak. Kemudian melihat bahwa integrasi proyek termasuk ke dalam interface manajemen di mana identifikasi dan manajemen poin-poin interaksi antar elemen-elemen dalam proyek perlu diperhatikan. Nah, Project Integration Management ini sendiri terdiri dari 6 proses. Proses yang pertama adalah Develop Project Charter. Project Charter adalah dokumen proyek yang mendefinisikan ruang lingkup tujuan dan stakeholder dalam sebuah proyek. Tujuan dari Develop Project Charter itu sendiri adalah dapat mengetahui gambaran pertama mengenai peran dan tanggung jawab pelaku dalam proyek tersebut, kemudian menguraikan tujuan dari proyek tersebut, kemudian mengidentifikasi stakeholder utama dan peran serta tanggung jawabnya masing-masing, kemudian menentukan batasan-batasan dalam proyek tersebut, dan memberikan gambaran estimasi biaya pengerjaan proyek tersebut. Selanjutnya adalah informasi dalam project chart tersebut. Project charter berisi mengenai deskripsi yang jelas mengenai proyek tersebut, kemudian ringkasan pendekatan dalam manajemen proyek yang berisi kebutuhan stakeholder, asumsi, dan batasan, kemudian tugas umum dari masing-masing anggota tim proyek, tanda tangan key project stakeholder, dan kolom feedback yang disediakan untuk dapat diisi oleh stakeholder. Pada proses ini, inputnya adalah project statement of work, business case, agreements dari kedua belah pihak, pemrakarsa proyek, kemudian enterprise environmental factors, organizational process assets. Input-input ini kemudian dikembangkan oleh expert judgment dan facilitation techniques yang kemudian akan menghasilkan project charter. Project charter ini dikeluarkan oleh pemrakarsa proyek itu sendiri. Pada proses ini adalah tujuannya untuk mengoordinasikan semua dokumen perencanaan proyek sehingga dapat digunakan oleh manajer proyek untuk memimpin tim proyek dalam melaksanakan proyek dan menilai status proyek. Nah, elemen-elemen umum dalam project management plan ini adalah gambaran umum mengenai proyek, deskripsi bagaimana proyek terorganisir, kemudian manajemen dan proses teknis yang digunakan, serta pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, jadwal, serta informasi biaya proyek. Sehingga menjadi project management plan. Nah, merupakan eksekusi dari dokumen yang telah didefinisikan pada proses sebelumnya, yaitu project management plan, dalam rangka untuk memenuhi tujuan dari proyek. Di dalam direct and manage project work terdapat beberapa aktivitas, yaitu mengerjakan aktivitas proyek, mengatur atau mengalokasikan sumber daya internal, yaitu tim proyek itu sendiri, kemudian mencari, mengatur, dan menggunakan sumber daya yang tersedia, membangun komunikasi eksternal dan internal tim proyek, menggunakan metode yang telah direncanakan dan sesuai standar, dan mengeluarkan pengajuan perubahan, sehingga menghasilkan output deliverable, di mana ada dua aktivitas yang dilakukan, yaitu monitoring dan controlling. Monitoring sendiri adalah mengumpulkan informasi tentang kinerja yang telah dicapai proyek tersebut. Sedangkan controlling adalah mengukur apakah proyek yang dilakukan menyimpang dari tujuan, anggaran, dan jadwal. Input dari proses ini adalah project management plan, schedule forecast, cost forecast, validated changes, work performance information, enterprise environmental factors, organizational processes, yang kemudian akan dikembangkan oleh expert judgment, analytical techniques, project management information system, meeting, sehingga menjadi change request, work performance report, project management
plan updates, dan project document updates. Yaitu merupakan peninjauan kembali semua permintaan perubahan yang terjadi dalam keputusan di dalam sebuah proyek seperti dalam organizational process asset dan project management plan. Nah, tujuan dilakukannya integrated change control adalah memperhitungkan faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan dan melihat kembali pada scope, time, cost, and quality. Kemudian menentukan apakah perubahan sudah terjadi dan mengelola perubahan yang terjadi. Dan menjadi approve change request, change log, project management plan updates, project document updated. Dan yang terakhir adalah close project or phase, yaitu proses penyelesaian seluruh aktivitas dalam pengembangan proyek yang telah dikerjakan. Dan pada proses ini terjadi handover atau serah terima dari tim proyek itu sendiri, termasuk di dalamnya mengaudit dan mengecek apakah proyek yang dikerjakan sesuai dengan yang diinginkan, sehingga menghasilkan final product, service or result transition, dan organizational process asset update. Project integration management ini melibatkan seluruh knowledge area pada setiap tahapan project life cycle. Sehingga project integration management ini adalah suatu kompetensi yang harus dimiliki seorang manajer proyek sehingga dapat mengoordinasikan segala aspek-aspek dalam proyek sehingga proyek tersebut berjalan dengan lancar dan goals dari proyek tersebut dapat ter-achieve dengan efektif dan efisien.